Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat sebuah konten video yang menjelaskan tentang bagan atau peta konsep dari pengertian multimedia pembelajaran. Kita masuk ke yang pertama, makna multimedia pembelajaran multimedia sebelum tahun 1980. Penjelasannya di sini dilihat penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video ataupun animasi. Yang kedua, makna multimedia setelah tahun 1980 ialah kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas, karton yang ditempelkan di dinding. Lalu komponen multimedia. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada audio, yang kedua ada juga teks, yang ketiga grafis, foto juga gambar, yang keempat animasi, dan yang kelima ada video. Selanjutnya pembagian multimedia berdasarkan penyajian. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama multimedia interaktif, yang kedua multimedia linear, yang ketiga multimedia interaktif non-linear, dan yang terakhir multimedia interaktif hierarki. Yang pertama multimedia interaktif ialah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Yang kedua multimedia linear, yaitu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang ketiga multimedia interaktif non-linear, memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Dan yang terakhir ialah multimedia interaktif hierarki, yaitu pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik multimedia interaktif. Di sini ada 4 macam, yaitu pertama bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang ketiga, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Dan yang terakhir, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar ataupun bentuk yang lainnya. Selanjutnya level interaktivitas, yaitu di sini ada navigasi halaman, kontrol menu atau link, dan bagian yang kedua hypermap, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Dan bagian yang ketiga navigasi video, navigasi audio, dan juga kontrol animasi. Selanjutnya strategi penyajian multimedia interaktif. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama ada drill, yang kedua ada games, yang ketiga ada simulasi, dan yang keempat ada tutorial. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu manfaat multimedia. Yang pertama ada menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Yang ketiga, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan oleh sekolah. Yang ketiga, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang terakhir, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, dan perkembangan tumbuhan, dan lain sebagainya. Sekian
ada penjelasan dari video konten berikut, yaitu penjelasan dari multimedia pembelajaran dan bagian-bagiannya. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe channel YouTube ini, dan semoga pembelajaran yang telah disampaikan dari video di atas bermanfaat bagi pembuat video sendiri dan juga kepada yang lainnya. Semoga tetap maju ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.